Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan hal ini pada hari Jumat 9 Mei 2025 akan mempersembahkan pembelajaran fikih dengan materi sholat fardu. Selamat mengikuti.
Aida Maghfiratul Husna. Hadir. Fakta Adnanta. Hadir. Fuad Hasyim Ansori. Hadir. Muhammad Adam. Hadir. Hadir. Oke, semuanya hadir. Nailah Ibrahim. Hadir. Syafira Kansa. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Ya. Silakan berdiri dulu. Kita mulai. Inilah Indonesia ya. Indonesia yang merdeka. Adapun Oke, betul atau salah? Betul. Oke, sholat wajib itu ada berapa? Berapa? 5. Oke, betul ya? Urutannya sholat wajib itu apa coba? Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Ini adalah dalil Al-Quran untuk para orang Islam wajib mengerjakan sholat yang bunyinya, coba dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Itu adalah perintah untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya, berarti penting sekali ya sholat itu ya. Oke, saya lanjut slide berikutnya. Sholat itu adalah ibadah yang pertama diwajibkan. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu apa?
ibadah yang pertama kali dihisab. Ya, sholat itu nanti setelah kita mati yaumul hisab, nanti ada dari pertimbangan amal. Nah, itu nanti yang pertama ditanya oleh siapa? Oleh malaikat. Jadi adalah sholat kita. Sudah sholat belum di dunia nanti? Kalau nanti kamu sudah sholat, berarti amal-amal semuanya itu nanti akan buruk semuanya. Karena sholat itu ibarat, kalau tubuh manusia itu ibarat apa? Kepalanya, ya, kepalanya. Kalau orang itu nggak punya kepala, bagaimana? Dikatakan orang atau tidak? Bukan itu. Kalau nggak punya tangan masih bisa, itu orang itu ya. Tapi kalau nggak punya kepala, namanya hantu. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, sholat adalah sebagai garis pemisah antara muslim dan kafir. Orang-orang yang sholat itu disebut muslim. Kalau nggak sholat, tapi KTP-nya Islam, itu muslim atau bukan ya? Itulah yang membedakan kita orang kafir dengan orang Islam. Islam nggak tahu sholat, pipiye, berarti kafir, nggak tahu sholat. Itu ya. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang hikmah disyariatkannya sholat. Yang pertama adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang itu kalau sudah selalu mengerjakan sholat, hatinya itu akan menjadi terang. Hati kalau menjadi terang, itu ya, kita itu akan apa? Takut untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah keji dan mungkar. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau sampai semua ahli sholat lima waktu, hatinya menjadi terang, setelah terang hatinya, nanti kamu dengan sendirinya meninggalkan sesuatu yang keji dan mungkar. Selanjutnya mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Kenapa kok bisa disiplin? Karena sholat itu waktunya ditentukan, ya kan? Coba kalau nggak disiplin, wes sholat subuh, wes jam itu lagi sholat, itu habis waktunya. Berarti disiplin nggak itu? Nggak disiplin. Namanya disiplin itu harus tepat waktu. Oke. Selanjutnya melatih menjadi pribadi yang tangguh. Mengapa yang tangguh itu? Kenapa kalau dikatakan tangguh orang-orang yang mengerjakan sholat? Karena kalau mengerjakan sholat itu biasanya itu malas-malasan, ya kan? Malas-malasan. Masih bermain disuruh sholat, masih kerja disuruh sholat, udah capek-capek baru istirahat disuruh sholat. Nah, orang-orang yang tangguh itulah yang tidak malas untuk mengerjakan sholat. Oke, lanjutnya meninggikan derajat seorang muslim. Orang yang sholat itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah sholat. Yang selanjutnya membersihkan kesalahan dan dosa. Membersihkan kesalahan dosa. Karena kamu menjalankan sholat nanti, itu kamu diampuni dosa. Terus mengajarkan sifat tawadhu, rendah hati. Dan selanjutnya meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Maksudnya bagaimana? Kesehatan jasmani secara optimal itu bagaimana? Coba kamu gerakan-gerakan sholat itu juga menyehatkan. Saya lanjut ya, sudah paham anak-anak? Oke, saya lanjutkan. Hukum meninggalkan sholat. Bagaimana hukum meninggalkan sholat itu? Sengaja meninggalkan sholat dan kewajiban sholat, dia adalah seorang yang murtad atau kafir.
mengerjakan sholat dengan tidak sengaja wajib menunaikan yang fardu. Jadi kamu nanti kalau misalnya dalam sholat zuhur kamu masih tidur, asar baru bangun, sholat zuhur itu tidak dikerjakan, nanti kamu harus apa? Mengkodoknya wajib kodok. Kamu masih tidur, asar baru bangun, sholat zuhur itu tidak dikerjakan, nanti kamu harus apa? Mengkodoknya wajib kodok. Sholat tidak boleh diulang, ya. Oke, lanjut. Syarat wajib sholat. Nah, di sini syarat wajib sholat ada berapa itu? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, ayo kita bersama-sama. Islam berangkat dari suci dan sadar. Oke, ada yang ditanyakan di poin ini? Tidak ada, paham semuanya ya? Oke, saya lanjutkan. Syarat sah sholat. Ayo kita baca. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Dua, coba saya mau bertanya ya. Kalau pakaian kita suci, tapi badan kita tidak suci, apakah kita itu sah menunaikan sholat? Tidak sah. Atau kebalikannya, mungkin pakaiannya tidak suci, tapi badan kita sudah mandi, apakah itu juga sah? Tidak sah ya. Karena apa? Karena masih ada najis di yang menempel di badan kita, di baju kita ya. Ini tidak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar suci ya. Suci badan itu dengan apa? Oke, saya lanjut. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kalau kamu masih tidur, asar baru bangun, sholat zuhur itu tidak dikerjakan, nanti kamu harus apa? Mengkodoknya wajib kodok. Sholat tidak boleh diulang, ya. Oke, lanjut. Syarat wajib sholat. Nah, di sini syarat wajib sholat ada berapa itu? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, ayo kita bersama-sama. Islam berangkat dari suci dan sadar. Oke, ada yang ditanyakan di poin ini? Tidak ada, paham semuanya ya? Oke, saya lanjutkan. Syarat sah sholat. Ayo kita baca. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Dua, coba saya mau bertanya ya. Kalau pakaian kita suci, tapi badan kita tidak suci, apakah kita itu sah menunaikan sholat? Tidak sah. Atau kebalikannya, mungkin pakaiannya tidak suci, tapi badan kita sudah mandi, apakah itu juga sah? Tidak sah ya. Karena apa? Karena masih ada najis di yang menempel di badan kita, di baju kita ya. Ini tidak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar suci ya. Suci badan itu dengan apa? Oke, saya lanjut.
sholat menghadap kiblat. Kalau perempuan kalau sholat pakai apa? Nah, kalau laki-laki tidak pakai mukena ya? Tidak. Oke, lanjut. Di sini nanti saya akan putarkan video tentang sholat ya. Silakan menyimak videonya. Disimak. Ini adalah niat. Ya. Niat. Silakan diperhatikan. Begini juga, begini, boleh. Ini namanya kedinginan, ini namanya ya. Lalu sini, tangannya begini, bukan begini ya. Ini Allah disunahkan sampai telinga Allah. Kalau perempuan begini aja ya, perempuan malah ini menari namanya ruku. Kalau mampunya dengan tidur tapi jangan sholat tapi ketiduran ya, katanya sholat ternyata tidur. Baik-baik ya. Ini bisa dipraktekkan di rumah untuk sholat sehari. Oke, dari pelajaran yang saya sampaikan tadi ya, ada yang masih bingung atau paham semuanya, Nana? Paham semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, maka dari itu di sini kita akan membentuk kelompok nanti yang masing-masing. Berapa anak ini jumlahnya? 15 anak ya. 15 anak nanti masing-masing 5 orang ya. Oke. Ini pasti punya beberapa soal ya. Di sini nanti pilih masing-masing kelompok. Silakan kursinya dibentuk sesuai kelompoknya ya. Coba. Sini. Satu orang saja berkelompok. Silakan pilih dari kertas yang saya pegang ini. Silakan, ayo saya pilih. Sela, Haris, maju sini.
tugas kalian adalah menjabarkan, ya, mendefinisikan tentang yang sudah kalian dapat itu, ya. Sudah tahu? Sudah tahu ya? Coba silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk berdiskusi. Silahkan mulai dari sekarang. Sudah ya anak-anak? Sudah selesai tugas kelompoknya? Oke ya. Nanti saya panggil perwakilan kelompok kalian. Ya, kelompok kalian nanti maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Siap? Siap. Oke, siap. Dari kelompok mana dulu ya nanya ya? Kelompok laki-laki ya. Kelompoknya Haris kelompok 1 ya. Silakan Haris dan teman-temannya 2 orang saja ya. Harisnya 1, yang satunya mendampingi. Oke, silakan. Nanti dapat soal tentang apa? Rukun sholat fardu dalam Islam. Oke, sudah tahu apa rukun sholat fardu dalam Islam? Coba rukunnya apa saja disebutkan? 1. Rukunnya 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukun dengan tumaninah. 6. 7 sujud 2 kali dengan tumaninah. 8. Sujud di antara 2 sujud dengan tumaninah. 9. Membaca surat akhir. 10. Membaca surat akhir. 11. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud. 12. Mengucapkan salam yang pertama di akhir tasyahud akhir. 13. Takbir baru mulai. Oke, bagaimana teman-teman? Betul atau salah? Oke, ada yang ditanyakan? Jika ada, silakan kembali kelompoknya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Mbak Sela, silakan untuk memperhatikan. Tadi dapat soal hikmahnya tadi. 1. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 2. Mendidik menjadi pribadi disiplin. 3. Melatih menjadi pribadi tangguh. 4. Meninggikan derajat seorang muslim. 5. Membersihkan kesalahan dan dosa. 6. Melatih hidup secara tertib dan teratur. 7. Mengerjakan sifat tawadhu, rendah hati. 8. Meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Oke, betul atau salah anak-anak? Betul. Oke, ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Sudah paham semuanya ya. Oke, silakan kembali. Kemudian kelompok 3, silakan untuk memulai presentasikan hasilnya. Tadi dapat soal tentang apa? Apa aja itu? Coba hasilnya dibaca. Beragama Islam. 2. Balik atau sudah dewasa. 3. Berakal sehat. Oke, betul? Betul. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tapi silakan kembali ke pangkunya masing-masing. Oke.
punya kuis ya. Sudah punya kuis. Nanti dijawab dari kelompoknya masing-masing ya. Nanti langsung angkat tangan ya. Coba. Sholat yang jumlahnya 2 rakaat itu sholat apa? Sholat subuh, betul atau salah? Bagaimana hukumnya? Ya, apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah pada sholat wajib? Apa? Wajib, betul? Betul. Oke. Sekarang kuis yang selanjutnya. Ada berapa sholat itu dikerjakan dalam setiap harinya? Sholat wajib ada berapa? 5. Coba sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Amin sebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Dari materi yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah paham semuanya ya? Oke, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan digunakan untuk setiap hari mengerjakan sholat.